Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rasendria. Saya mahasiswa program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer dari Universitas Indraprasta PGRI dengan NPM 2022 435 Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan simulasi penggunaan aplikasi tugas akhir saya yang berjudul Implementasi Data Mining pada tingkat kepuasan pelanggan terhadap driver ojek online dengan metode naive Bayes. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung mulai simulasinya. Baik, pada tampilan pertama kita ada di halaman login yang dibuka dari menggunakan localhost dari database lokal. Di sini ada tampilan loginnya. Kita masukkan user nama pengguna admin, lalu password 1345. Dengan kita bisa langsung tinggal tombol masuk. Nah, saat masuk kita akan langsung ditampilkan dengan halaman dashboard dan juga ada sidebar yang berisi identitas pengguna atau admin, ada data, preprocessing data, data mining, dan laporan. Saat ini kita bahas dashboard lebih dahulu. Di bagian dashboard, kita akan ditampilkan beberapa tampilan seperti jumlah data mentah yang sudah dimasukkan ke dalam database. Lalu ada data hasil preprocessing yang sudah lolos, ada rata-rata rating, ada jumlah data set yang dipakai, dan jumlah data batch yang sudah dimasukkan. Lalu di sini ada rata-rata per dataset. Misalnya saya sudah bikin dataset dengan nama dataset ojol 2026 dengan jumlah data 386 baris. Dan pada rata-rata tingkat ulasannya yaitu ada 2,89 dari per 5. Lalu di sini juga ada alur penggunaan sistem dari kita unggah data, pre-processing, dan juga ada data mining. Baik, kita ke halaman selanjutnya yaitu pada halaman kelola data. Nah, pada tampilan pertama halaman kelola data, di bagian sini ada kita tempat untuk mengupload data mentah yang sudah diambil dari Google Play Store dengan metode scraping. Di sini misalnya kita memasukkan nama, bisa tanggal uploadnya. Di sini juga kita bisa memilih data mentah yang sudah dimasukkan. Misalnya saya kasih contoh. Di sini ada data scraping saya, data mentah. Nah, di sini sudah ada. Karena saya sudah pernah memasukkan data, jadi saya tidak perlu lagi menunjukkan ya. Jadi sudah ada di sini. Saya nggak masukkan data yang tahun 2026. Di sini ada dua aksi, kita bisa pilih lihat dan hapus. Pertama kita pilih lihat saja dulu. Nah, di sini pada tampilan isi batch filenya dari ojol 2026, kita diperlihatkan isi data yang mentahnya, yang ada nomor urut, nama, dan kalimat ulasan dan rating. Di sini terlihat misalnya ada nama Fauzan dengan kalimat ulasan di Google Play Store-nya, mohon agar Gojek menambahkan fitur pembayaran, misalnya seperti ini. Ini juga ada tampilan filter, jadi kita bisa mencari nama, misal Husain, kita cari, dan akan muncul ini seperti ini. Baik, bisa di reset. Kita ke tampilan kembali. Oh ya, di sini juga ada bagian edit. Jadi jika memang ada kesalahan pas upload data, bisa diedit di sini secara manual. Di sini bisa, tapi karena kita tidak menggunakannya, jadi kita abaikan saja. Maaf, sebentar nge-lag. Nah, sudah kembali ke tampilan awal. Nah, di sini ada delete jika kita ingin hapus buat filenya. Tapi tidak perlu. Kita lanjut saja langsung ke pre-processing data. Nah, di pre-processing data kita ada tampilan pertamanya itu bisa memilih data batch filenya yang mau dikelola.
Karena cuma ada satu data, kita langsung saja mulai pre-processing. Nah, di sini ada tahap pertama pre-processing data, yaitu ada tahap cleaning. Tahap cleaning ini kita akan memisahkan ulasan yang tidak berhubungan dengan driver. Misalnya nih, ada mohon agar Gojek menambahkan fitur pembayaran via aplikasi Dana. Itu tidak termasuk ulasan yang mengarah driver, tapi justru malah mengarah ke aplikasi. Jadi dibuang otomatis. Misal ada yang contoh yang lolos, driver nggak ada yang ngambil pesanan sama sekali. Nah, di sini baru dia lolos karena ulasan ini mengarah ke driver. Kita lanjut ke tahap filtering di sini dan pembuatan data training. Nah, pada tahap filtering, di sini kita akan diberitahu jumlah data yang lolos karena awal datanya jumlahnya 18 ribuan. Nah, setelah di cleaning dan dicari yang hanya mengarah ke driver, hanya tersisa 4051 data. Di sini ada jumlah masing-masing setiap aspek yang sudah dimunculkan. Contoh ada keamanan mengemudi ada 111, sikap ada 2000-an, waktu ada 1000-an, dan pakaian lumayan sedikit dan kendaraan cuma ada 8 dan 16. Di sini misal kita hanya ingin mengambil beberapa saja bisa. Contoh ini kita ubah jadi 100 saja. Dan data akan otomatis berubah. Tunggu sebentar. Nah, lihat otomatis data berubah. Ini jumlah data yang hanya kita ingin pakai. Karena jumlahnya awalnya 4 ribuan itu terlalu banyak. Nah, di sini ada keterangan pemberian label kualifikasi. Ini ada penjelasan kenapa bisa ada sangat kurang puas, netral, cukup puas, dan sangat puas di sini. Nah, pada di sini tampilan tabelnya ada perubahan sedikit dari awal data mentah. Jadi nama tetap ada, tapi setiap ulasan dijadikan 5 aspek dari keamanan mengemudi, sikap, waktu, pakaian, dan kendaraan. Nah, masing-masing jadi hanya ada satu orang pengawasan sikap. Kita lanjut ke bagian bawah. Nah, di sini jika memang sudah sesuai yang kita mau jumlah datanya, kita bisa memberi nama dataset yang akan kita buat dan bisa memilih mau nama lengkap ininya kayak Tri Rahayu atau inisial saja, misalnya jadi TR. Nah, dan kita akan simpan data training. Nah, karena kita sudah pernah simpan datanya, kita bisa lanjut aja ke halaman data mining. Nah, di halaman data mining hampir sama dengan pre-processing data. Di sini kita akan memilih dataset. Nah, karena saya sudah membuat dataset sebelumnya, sudah ada. Saya sebelumnya hanya mengambil 386 data saja, agar tidak terlalu banyak. Ini ada tanggal saya pembuatan datanya. Dan di sini kita juga ada bagian aksi melihat datasetnya. Nah, tidak ada bedanya dengan yang tadi. Kita kembali, kita langsung saja proses algoritma. Nah, untuk progres algoritma ini saya ada di 4 tahap. Jadi ada tahap pertama yaitu prior probability. Nah, pada tahap tampilan ini saya ada tambahan yaitu agar bisa memilih berapa banyak yang akan dijadikan data uji untuk evaluasi model aplikasi nanti. Jadi kita bisa memilih berapa persen data. Contoh saya mengambil 10% dari data latih yang 386 yang awalnya 386 berubah menjadi 347. Sisanya menjadi data uji. Ya, di sini ada tahap pertama, dihitung kelas targetnya, sangat kurang puas, netral, cukup puas, sangat puas. Nah, di sini jumlah data latih, dia ada berapa yang sangat kurang puas. Misalnya ada 140 orang. Nah, di sini dibagi jumlah dari total data latih yang kepakai. Kenapa 347 doang? Tadi harusnya 386 karena 10% sudah dijadikan data uji. Jadi di split data. Lanjut kita ke tahap 2. Nah, tahap 2 ini ada rumus likelihood. Jadi dia dihitung di progres setiap aspek. Contoh, likelihood aspek mengemudi. Jadi aspek mengemudi yang sangat kurang puas ada berapa, kurang puas ada berapa.
netral ada berapa, cukup puasnya ada berapa, dan sangat puasnya ada berapa. Misal sangat kurang puas terhadap aspek mengemudi ada di frekuensi ada 33 orang misalnya. Jadi di contoh. Di sini ada tampilan rumus juga. Nah, ke bawahnya juga ada tampilan setiap aspek, dari aspek sikap, aspek waktu, aspek pakaian, dan aspek kendaraan. Kita lanjut aja ke tahap ketiga. Di sini tahap ketiga ada posterior probability. Nah, di sini tuh kita menggunakan data uji. Jadi data uji yang diproses. Ada 39 data. Karena mengambil 10% dari dataset awal. Di sini ada dihitung berapa nilai tertinggi. Misal di rumah tinggi dia sangat kurang puasnya. Dia mengulas, pokoknya sangat puas. Nah, di sini dia dihitung proses dari total semua data mining tadi dari tahap 1 ke 2. Nah, dicari yang tertinggi. Misal sudah dihitung ulasan aslinya segini. Tapi terus dihitung lagi apa ada yang tertinggi misal dari setiap ulasan itu label kepuasannya. Misal tiba-tiba nanti ada cukup puas, ternyata dia lebih tinggi dari sangat puas. Jadi kita ngambilnya yang cukup puas, misalnya gitu. Jadi dianggap meleset kalau tidak sesuai dengan label asli. Kita lanjut aja ke tahap evaluasi. Di sini adalah bagian tahap evaluasi model. Nah, tadi yang saya bilang jika tidak sesuai dengan nilai tertingginya tidak sesuai dengan label asli, yang awalnya sangat kurang puas, tapi ternyata nilai kurang puasnya lebih gede. Ya udah kita ngambil yang itu saja yang kurang puasnya. Jadi hitungnya meleset oleh aplikasi. Dan ada total 4 yang meleset sepertinya di aplikasi saya dari data. Iya ada 4. Isinya lihat table confusion metric. Dihitung yang sesuai dengan dari aplikasi ada total segini. Ada 35 data yang tepat akurasinya. Jadi dibagi datanya, jadi tingkat akurasi saya adalah 89,74% akurasinya. Nah, di sini kita kalau sudah sesuai, di sini ada bagian menyimpan simpan laporan. Nah, di sini kita bisa memberi nama laporan agar misalnya saatnya database kita datanya yang mentahnya kehapus. Nah, biar hasil laporan itu nggak hilang karena kita udah simpan di database. Karena saya udah pernah nyimpan, kita langsung saja ke bagian laporan. Ya, jika sudah, mari kita lanjut ke laporan. Nah, di bagian laporan, halaman apanya begini. Jadi kita bisa memilih data yang sudah diproses tadi yang disimpan di data mining. Nah, akan muncul di sini dan langsung kita buka laporan. Nah, pada dalamnya itu ada 4 cetakan. Yang pertama, kita bisa mencetak data latih. Ya, data latihnya bisa dicetak juga, dan di sini ada tempat tanda tangan seperti tanggalnya Jakarta Sabtu 25 Juli 2006 dan ada otoritasnya nama admin atau yang menggunakan akun. Lalu cetakan kedua yaitu ada proses perhitungan. Jadi proses perhitungan di data mining tadi bisa dicetak dari tahap 1, tahap keduanya, dan tahap ketiganya. Di sini juga ada tempat tanda sama kayak tadi. Lanjut ke cetak hasil. Di sini ada 3 cetak hasil, yaitu hasil dan kesimpulan. Ada total rata-rata rating dari 347 data latih. Lihat ada 2, ada netral 3, kurang puas 2. Di sini juga ada total ulasannya, setiap label. Kita lanjut ke rekomendasi dan saran. Di sini ada 2 saran. Jadi jika ada aspek yang ratingnya di bawah netral seperti sangat kurang puas dan kurang puas akan muncul di sini dan pemberian saran. Dan untuk permasalahannya juga ada dari kenapa permasalahan muncul dari yang paling banyak kata muncul di data karena pada aspek waktu banyak nunggu. Jadi ini ada tindakan pembinaan juga ada.
lalu sikap ada sering meng-cancel driver, juga ada. Di situ juga ada catatan alur, yaitu dari penjelasan dari data mentahnya jumlahnya ada berapa, seperti 18.000. Setelah di pre-processing kita milihnya cuma 386, data mining jadi 347 setelah di split 10%, diambil 10%. Di sini juga ada pertanyaan. Lanjut ke cetak keempat, ada evaluasi. Di sini adalah hasil evaluasi dari yang tempat dan message tadi yang tadi dijelasin data mining. Lalu dari table conversion metric dan perhitungan true positifnya. Ini juga ada, dan tingkat akurasi. Jika ingin mencetak juga bisa langsung ke PDF. Misalnya cetak evaluasi kita. Tunggu sebentar. Nah, lihat, ini cetak keempat, yang cetakan keempat tadi evaluasi. Di sini juga ada tangan. Ya, sudah itu. Jika bisa ditampilkan semua, ya cetak sekaligus juga bisa. Ya, seperti itu. Demikian simulasi penggunaan aplikasi web data mining, klasifikasi tingkat kepuasan pelanggan terhadap driver ojek online dengan metode naive Bayes. Semoga demonstrasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai cara kerja dan alur penggunaan sistem yang telah dikembangkan. Terima kasih telah menyaksikan video simulasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.